فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan para akhwat sekalian rahimakumullah. Ini pertemuan kita yang kedua daripada kitab Qurratul Uyun Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya wal mursalin, at-ta'liq ala kitab tauhid. Ta'lif karya Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Tsani Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Salam. Taqriyad, sekapur sirih, kata komentar atau kata pembukaan, ditulis oleh Samahatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, ma'ruf di kalangan kita Baqiyatus Salaf. Ditahqiq oleh salah seorang doktor dari Kuwait, namanya Dr. Daghshan Ibn Shabib Al-Ajmi. Kalau kalian lihat di YouTube, tulis namanya keluar itu dia. Daghshan Ibn Shabib Al-Ajmi. Ya, ini kitab yang kita baca sebagai ganti daripada kitab Ushulul Iman. Kitab Ushulul Iman kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada kitab ini sebagai gantinya. Ini merupakan ta'liq terhadap kitab tauhid. Ta'liq terhadap kitab tauhid yang dikarang oleh cucu daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Abdul Wahhab, dan Syekh Abdurrahman juga pengarang kitab tauhid, syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu karya beliau. Ya. Sekarang kita masuk, kata beliau di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Qauluhu fi kitab tauhid. Qauluhu fi kitab tauhid. Artinya perkataan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam 'alal basmalah bayyinun madhkurun fi syarah. Beliau memulai
Wassalamualaikum. Karya beliau dan tulisan beliau dan kata-kata basmalah. Oleh dengan basmalah. Pembicaraan tentang al-bida'ah atau al-budu'u atau al-bida'ah. Ta'lifat atau karya tulis dengan basmalah telah dijelaskan di dalam syarah kata beliau. Al-bida'atu biha sunnatun kama fa'ala al-Bukhari wa ghairuhu minal ulama. Dan memulai kata-kata basmalah di dalam kitab ini itu adalah merupakan suatu sunnah sebagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari dan selain para mereka di kalangan para ulama. Ada di sini ta'liq sedikit bagi kita dan ini sudah kebiasaan. Sebenarnya hal seperti ini sudah menjamur di kalangan salafiyin, yaitu menulis SMS didulu dengan basmalah. Ya Mas. Syekh Adil mengatakan itu bid'ah. Bid'ah. Tidak ada. Artinya perbuatan kaum salaf SMS atau menelepon kita dengan seorang, kita baca Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Ada enggak? Langsung Assalamualaikum. Ada kita pada Bismillah, Assalamualaikum. Ada enggak? Ini sudah kebiasaan bagi kita selalu itu. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, Bismillah. Tidak ada sunnah demikian, tidak ada. Antum tulis SMS, Bismillah aja langsung, Assalamualaikum aja langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis apa yang kita inginkan. Kalau orang berdalil dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah Bukhari yang mengirim surat ke Herakl kepada petinggi-petinggi negara, raja, kaisar, sebagainya kan. Itu beda. Itu surat dikirim untuk berdakwah. Dan para sahabat juga tidak melakukan setelah itu. Cukup Nabi SAW melakukan. Tapi kebiasaan kita di hari ini yang mengirim SMS dengan basmalah itu bukan sunnah. Langsung aja Assalamualaikum. Assalamualaikum sudah. Sebagaimana kita juga ketemu orang baca salam, maka baca Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Silakan follow. Jadi ala kulli hal juga pada rahmatullah i'tikad atau akidah, ya, masalah memulai pekerjaan dan sebagainya dengan basmalah sebagainya itu Syekh Albani menjelaskan panjang lebar di dalam kitab Irwaul Ghalil jilid pertama. Kitab Irwaul Ghalil Tahqiq Manaris Sabil Fikih Sunnah ala Mazhab Imam Ahmad. Itu dijelaskan oleh beliau bahwasanya hadis tadi menunjukkan kepada kita tentang keutamaan memulai basmalah di setiap pekerjaan itu tidak ada yang sahih satupun. Para ulama menafsirkan abtar dan sebagainya itu adalah kurang berkah itu saja. Tapi dianggap itu sebagai sunnah. Harus mulai Bismillah sebagai enggak. Tapi kalau orang mulai tidak ada masalah, silakan saja. Tapi berarti kalau kita itu sebagai sunnah. Kalau tidak mulai salah atau enggak. Wajah rahmatullah. Kita lihat selanjutnya. Ittiba' li sunnati fi murasalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muluk wa ghairihim wa fil amri bil bid'ah bi haditsun ma'ruf. Jadi mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat kepada para raja dan para petinggi negara, kaisar atau raja-raja daripada ya Parsi, kemudian Mesir pada masa itu, Qibtiyah, sallallahu. Dan selainnya itu di rahmatullah dimulai oleh Nabi SAW Bismillah itu adalah dalam bentuk dakwah kepada mereka. Di dalam memulai Bismillah ini ada hadis-hadis yang ma'ruf kata beliau. Kita lihat di sini. Ya. Qauluhu
Assalamualaikum. Kitab Tauhid. Perkataan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan Kitab Tauhid, al-muradu bi tauhid, tauhidul ibadah. Kitab Tauhid, ya, tauhid yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah. Maksudnya kitab tauhid, kata-kata tauhid dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, dan orangnya dikatakan muwahhidun. Ya, orang yang bertauhid dikatakan muwahhidun. Nah, tauhid yang dimaksud di kitab ini, pembicaraan para ulama a'immatus salaf dari zaman dulu sampai hari ini. Kalau mereka mengatakan kitab tauhid, tauhid itu adalah pengertiannya al-ibadah. Tauhid, tauhidul ibadah. Tauhid huwa al-ibadah, wal ibadah ya tauhid. Tauhid itu ibadah. Ibadah tauhid. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau a'immatus salaf yang lainnya, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, a'immatud da'wah salafiyah. Seperti dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Majmu'atut Tauhid itu kumpulan karya-karya daripada anak cucu dan murid daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan Majmu'atut Tauhid. Itu kitab itu pertama kali saya melihat dan mempelajarinya dengan guru saya dan syekh saya itu Buya Jufri rahimahullah ta'ala dulu di jalan Sumatera, Pempelik Nyamuk. Masih ada di maktabah sekarang, kitab mas tebal nih, merah. Itu dibuka oleh beliau setiap pagi. Ya. Kalau saya di kertas kuning. Selama. Saya beli ketika kuliah di Madinah 2 jilid. Di tahqiq. Bagaimana? Itu aja tuh. At-tauhid huwal ibadah. Ya, at-tauhid huwal ibadah, huwal ibadah, ya tauhid. Dijelaskan beliau, kenapa dikatakan demikian? Karena kata beliau, al-khusumah. Ya, perseteruan, pertentangan, perselisihan yang terjadi di antara umat-umat mereka dengan para anbiya-nya pada zamannya itu adalah dengan kata tauhid. Tauhid uluhiyah tadi, tauhid ibadah tadi. Itu perseteruan dan pertentangan terjadi, persengketaan, perdebatan di antara pro dan kontra adalah tauhid. Jadi tauhid di sini maknanya adalah ibadah, menyeru umat untuk beribadah kepada Allah saja. Itu tauhid yang diajarkan oleh para anbiya dan para rasul kepada umatnya dari zaman dahulu, dari zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau katakan di sini fi tahqiqi da'watil anbiya wal mursalin. Ya. Jadi ini kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Qurrah itu artinya penyejuk mata-mata orang-orang ahlu tauhid di dalam bagaimana mewujudkan, mempraktekkan, mensosialisasikan bagaimana dakwah para anbiya dan para rasul kepada umatnya. Itu dakwah mereka adalah dakwah tauhid, dakwah tauhidul uluhiyah, dakwah tauhidul ibadah. Itu dakwah mereka. Bukan mendakwakan tauhid rububiyah, enggak. Sebab tauhid rububiyah konsekuensinya adalah kepada tauhid uluhiyah. Paham itu? Konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah kepada uluhiyah. Tidak cukup orang hanya sekedar untuk mengakui tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Khaliq, Al-Mudabbir, Razik dan sebagainya, Razzaq, Al-Muhaimin, Al-Musawwir, tidak cukup itu saja. Al-Muhyi wal Mumit, mematikan, menghidupkan, tidak. Tapi konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Di situ letaknya pertentangan, perseteruan, perdebatan, pro dan kontra di antara para anbiya dan para rasul
dengan umatnya. Ada yang ikut, ada yang tidak. Karena mendakwakan kalimat tauhid. Mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ya, bukan mendakwakan ya la razak illallah. La khaliq illallah. Nah, itu dakwahnya. Itu yang baik rahmatullah. Ya. Tauhid ini masalah spesifik. Tauhid ini inti di seluruh dakwah para anbiya. Tauhid penentu orang ahlu jannah atau ahlu neraka. Tauhid penentu seorang penduduk neraka atau penduduk surga. Dan anggap enteng para rahmatullah. Sangat signifikan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang nabi pun, seorang para anbiya dan para rasul datang ke umatnya mengatakan la razik illallah. Wala muhyi illallah. Wala muhaimin illallah. Wala musawwir illallah. Wala muhyi illallah. Tidak ada. Mereka membawa kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Bukan kata-kata maknanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan mati kecuali Allah. Kalau itu yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul di zaman dulu, ikut seluruhnya. Tah Abu Jahal, Abu Lahab. Yang tidak ikut mungkin Abu Dapur ini ikut dia. Banyak rahmatullah sudah ikut. Mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu Allah pencipta, tahu dia. Hatta iblis tahu. Hatta Fir'aun tahu. Tidak ada manusia mengingkari pencipta itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang yang anid. Ateis. Yang betul-betul ateis dia. Hatta ateis pun kalau banyak rahmatullah, kalau sudah terdetik hatinya, dia akan melihatnya ke atas dia. Ya. Jadi, tidak ada tauhid yang diajarkan oleh para anbiya kepada umatnya. Tauhid rububiyah tidak. Tapi tauhidul uluhiyah. Di sini salahnya firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan dari kalangan pengikut ilmu kalam, mantik, filsafat, dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tablighiyin juga. Yang memaknakan tauhid itu tauhid rububiyah. Rahmatullah, tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah, ibadah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita ibadati kecuali Allah. Artinya di sini adalah mengikhlaskan, memurnikan ya seluruh peribadatan kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang berang lain. Paham itu? Biar aja deh. Asal jangan Nabi saja nak. Terus. Ya. Nah, tauhidul ibadah. Wa kullu rasulin yaftatihu da'watahu liqaumihi bihadza tauhid. Setiap yang namanya rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, nabi dan para anbiya, para rasul, setiap mereka tersebut membuka dakwahnya kepada kaumnya dan umatnya dengan tauhid ini. Dan tauhidul ibadah. Ya, yaitu an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Qala Nuh, berkata Nuh kepada kaumnya, qala Nuh liqaumihi, berkata Nuh kepada kaumnya, an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa qala Saleh, wa qala Hud. Seluruh para anbiya dan para rasul berkata kepada kaumnya, mengatakan an ya'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah, ma'bud yang berhak kalian ibadati selain daripada Allah. Baik bernazar, baik menyembelih, baik qiraatul Quran, berzikir dan sebagainya, adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir tidak akan terjadi bid'ah bentuknya kecuali ketika kita bentuk sendiri dan tempat-tempat sendiri. Salawat pada rahmatullah tidak akan terjadi bentuk bid'ah salawat tersebut kalau tidak kita bikin sendiri.
Kita buat model sendiri dan cara sendiri dan metode sendiri dan pada tempat-tempat yang tidak syar'i. Begitu juga qiraatul Quran. Tidak ada amalan ibadah yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada para anbiya dan para rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya bid'ah tidak ada. Kapan terjadinya amalan tersebut bentuk bid'ah? Ketika manusia itu mempraktekkan keluar daripada garis yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi bid'ah deh. Kapan terjadi syirik? Keluar daripada rel itu. Baca rahmatullah. Tidak ada para imatus salam mengatakan pada kita baca Quran adalah bid'ah, baca berzikir bid'ah, baca selawat bid'ah. Tidak ada. Kecuali kapan? Kecuali ketika kita menetapkan sendiri. Salawat kita karang sendiri. Maka salawat Jibril, atau salawat Badar, atau salawat Nariyah, atau salawat atau kita pada Al-Fatih, macam-macam. Baca rahmatullah. Baru terjadi itu bentuk bid'ah dia. Kenapa? Keluar daripada garis yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan generasi yang terbaik di dalam umat ini. Baru terjadi bid'ah dia. Kalau tidak. Baca rahmatullah. Nah, seluruh para anbiya itu mengatakan an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian ma'bud yang berhak kalian ibadah kecuali Dia. Dan di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna," kata Allah Subhanahu wa taala, "wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin," lihat, rasulan. Demi sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat. Setiap umat. Bukan umat, hanya umat Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak. Tapi setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat, setiap rasul. Setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah. Juga tadi. Wajtanibut taghut. An ya'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi, tinggalkan oleh kalian seluruh yang namanya taghut. Dan taghut, tafsir yang sahih daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita Amirul Mukminin Abu Hafs, taghut adalah ma'ubida min dunillah. Apapun yang dia ibadati selain daripada Allah, itu taghut itu. Apapun yang dia ibadati selain daripada Allah. Baca Allah. Dan dia redha. Kecuali kalau para ulama adalah para anbiya dan malaikat, enggak. Ada orang beribadat pada nabi ada kan? Nah, Nasrani beribadat ke Nabi Isa. Enggak dikatakan Nabi Isa taghut. Nabi Isa adalah Nabiullah. Ya. Rasulullah kalimullah, ruhullah. Beliau adalah nabi. Tapi yang beribadat kepada beliau terkatakan taghut. Beliau enggak. Malaikat tidak dikatakan taghut, tapi yang beribadah kepada para malaikat itu taghut. Karena dia apa? Mengibadati selain daripada Allah. Bagaimana? Itu taghut. Bentuk manusia dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang manusia, kiai-kiai, habib-habib, para habaib, kiai-kiai, habaib, para dukun, para tukang santet, tukang teluh, tuan guru, masyayikh, guru-guru tarekat, yang rela dia umatnya, jamaahnya beribadat kepada dia, kiai itu taghut namanya. Dan umat yang beribadat kepada dia dikatakan tawaghid. Jamaah daripada taghut. Itu benar. Kenapa? Dia redha. Orang redha, dia redha orang beribadat kepada dia. Tapi kalau ada seorang alim pelajar rahmatullah, ya, redha dia. Marah dia orang beribadat kepada dia, itu dia katakan taghut. Itu yang salah. Jadi harus paham kita pelajar rahmatullah. Karena masalah tauhid, sejelasnya adalah masalah yang sangat penting. Urgen sekali dalam kehidupan kita. Bukan perkara-perkara main sepele itu.
Itu wasiat seluruh para anbiya dan para rasul. Ya, dakwah tauhid itu dakwah yang betul-betul membedakan dakwah salafiyah, dakwah para anbiya dan para rasul, dan dakwah a'immatus salaf dengan dakwah-dakwah yang lain di dunia ini. Itu perbedaan yang signifikan sekali. Tidak akan dapat kita dakwah tauhid yang betul-betul mengajarkan tauhid menurut ajaran para anbiya dan para rasul dan para ulama salaf, para sahabat, kecuali dakwah salafiyah. Kalau enggak ada itu. Tidak akan dapat dakwah lain. Ikhwan muslimin, mustahil kita akan mendapatkan dakwah mereka pada tauhid. Tidak akan ada dakwah mereka pada kursi. Bagaimana mendapatkan kursi dan mempertahankan kursi. Itu dakwah mereka. Dan belakang mereka adalah Sahihuni, Yahudi di belakang mereka. Tablik, dakwah mereka apa? Khurut ke khurut, penjara makmullah. Ya, tidak ada tauhid, tidak pernah menjaga tauhid sama sekali. Khawarij apalagi. Terus paham penjara makmullah. Paham itu? Tunjukkan. Jadi Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada kita, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Itu juga adalah kalimat la ilaha illallah. Perkataan daripada Nuh kepada umatnya, an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu adalah kalimat la ilaha illallah itu. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ma'bud selain daripada dia. Nah, itu la ilaha illallah. An ya'budullah illallah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu la ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada yang berhak kita ibadah kecuali Allah. Demikian juga tadi an ya'budullah wa yajtanibut taghut, itu tauhid juga itu. Demikian juga di kalimat-kalimat lain wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah, itu tauhid juga dia. Bagaimana? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Di antara umat yang didatangi oleh rasul tadi, di antara umat yang didatangi oleh rasul tadi, setiap rasul datang pada umat tadi, umat yang didatangi akan terjadi dua kontra, dua kelompok di situ. Faminhum man hadallah. Di antara mereka yang didatangi oleh para anbiya tadi, ada yang dapat petunjuk daripada Allah, dapat hidayah, dapat taufik, ikut kepada tauhid. Jalan sama para anbiya. Berjalan sama rasul tadi dia. Dan insyaallah taala halul jannah dia. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang sudah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka kesesatan. Dipastikan pada mereka kesesatan, sudah alun nar dia. Imma dia khalidan mukhaladan fiha. Wa imma dia adalah alun nar, kekal neraka dalamnya selama-lamanya, atau Allah Maha yang tahu. Tapi yang jelas, kalau dia musyrik, mati dalam keadaan syirik, tidak ada cerita alun nar. Ahlun nar, kalau mati dalam keadaan syirik, musyrik, dia mati dalam keadaan syirik. Kufur, dia mati ke kufur. Ahlun nar. Tidak ada syak kita itu. Tapi kalau dia hanya melakukan kabiratul minal kabair, rahmatullah insyaallah taala tahta masyiatillah. Rahmatullah. Lanjutkan. Ya, dan kemudian kata beliau kama fi suratil A'raf wa Hud wa ghairihima. Kata beliau sebagaimana dalam surah Al-A'raf, surah Hud dan selain daripada kedua surat tersebut. Qaulu wa qaulullah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih. Tujuan penciptaan daripada manusia tersebut. Ya, tujuan penciptaan daripada manusia tersebut adalah kata Allah Azza wa Jalla, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Beribadah. Itu tujuan penciptaan manusia. Ya, bukan thalabud dunya, mencari dunia. Thalabul jah, mencari kedudukan, mencari reputasi, mencari kekayaan dan sebagainya. Tapi adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dallatil ayatu ala anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa li hikmatin 'azimah, wa hiya al-qiyamu bima wajaba 'alaihim min ibadatihi wahdahu wa bitarki ibadati ma siwah. Fa fa'ala al-awwal, ya, wa huwa khalquhum liyaf'aluhum tsani.
Ya, wahyal ibadah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ya. Ayat ini kata beliau, Assalamualaikum, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, jin dan manusia. Hatta makhluk-makhluk yang ada juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bertasbih. Tapi Allah yang tahu tentang tasbih mereka. Allah sudah mengatakan begini kepada kita, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillah. Bertasbih kepada Allah, tasbih adalah ibadah. Bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan di bumi seluruhnya. Tapi yang Maha tahu tentang tasbih mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat-malaikat hamalatul arash, malaikat-malaikat yang memikul arsyur rahman azza wa jal, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala di arasnya, seluruhnya bertasbih setiap saat, setiap detik, siang dan malam. Tidak ada mereka yafturun, tidak ada mereka capek. Bagaimana? Seluruh makhluk bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan, mensucikan, mengkultuskan, beribadah. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah. Beribadah tadi tauhid uluhiyah tadi, bukan rububiyahnya enggak. Nah, kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, wahyal qiyamu bima wajaba alaihim, yaitu menegakkan apa yang diwajibkan atas mereka daripada mengibadati Allah saja dan meninggalkan seluruh apapun bentuk peribadatan selain kepada Dia. Ya. Fa fa'al al-awwal huwa khalquhum. Ya, penciptaan pertama, fi'il penjelasan pertama bagi kita adalah khalquhum, itu penciptaan mereka. Apa penciptaan mereka? Untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang kedua. Mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka diminta oleh Allah Azza wa Jalla adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fi'il yang pertama ma khalaqtul. Saya tidak menciptakan jin manusia. Penciptaan Allah menciptakan. Diminta setelah oleh Allah Azza wa Jalla illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah. Dan ibadah, makna ibadah, pengertian ibadah, dinukil oleh beliau dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, dan beliau juga menyampaikan dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab khusus namanya kitab Al-Ubudiyah. Artinya peribadatan. Itu kitab menjelaskan tentang makna ibadah dan macam-macam ibadah dan seluruh jamaah dibahas oleh beliau. Cuma digabungkan dalam kitab Majmu' Tauhid, karya beliau seluruhnya penjarah rahmatullah. Beliau mengatakan al-ibadah ismun jami'. Ibadah adalah merupakan penamaan yang sangat luas. Ya. Penamaan yang sangat luas terhadap likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Terhadap segala apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal aqwal wal a'mal, ya, al-zahirah wal batinah. Baik itu berbentuk perkataan, baik itu berbentuk amalan, perkataan amalan yang nampak dan yang tidak nampak. Ibadah adalah seluruh apapun perbuatan yang ada terkandung di dalamnya, dicintai Allah dan diridhoinya. Baik perbuatan kita tadi berbentuk perkataan-perkataan kita atau bentuk perbuatan fi'il kita yang nampak dan tidak nampak, itu ibadah itu. Ya. Kalian lihatlah kehidupan. Apapun dia. Hatta bicara rahmatullah, hatta seorang suami mendatangi istrinya, jima dengan istri, itu ibadah itu. Pahala dapat oleh dia. Dan istri berpahala. Sebagaimana juga kalau datang yang tidak halal dosa. Hatta dia mati di atas perut istrinya.
Baca rahmatullah, ada ulama. Para muhadithin yang meninggal di atas perut sedang jima dan istrinya, meninggal dia. InsyaAllah ta'ala dia baik. Sudah khatimah itu. Nah, kalau agak usul khatimah, sudah khatimah itu. Kenapa? Jadi halal. Mana kalau mati dengan pelacur baca rahmatullah, na'udzubillah, dosa besar dia. Ibadah luas baca rahmatullah. Jangan kita mengartikan ibadah itu implisit. Pengertian yang menyempit. Yang terbayang oleh orang ibadah adalah salat, ruku', sujud. Itu ibadah. Itu bagian daripada ibadah. Di antara ibadah itu salat, puasa, zakat, rukun Islam yang 6, ada 5. Ya, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Itu ibadah terkandung dalam seluruhnya. Tapi perincian lainnya, zikir, ini duduk, menuntut ilmu. Ibadah. Melangkahkan kaki ke masjid, ibadah. Mengambil wudhu, ibadah. Ibadah luas. Ya. Kalau kita masuk ke dalam dunia lain, nutup aurat, ibadah. Buka aurat, maksiat, itu jadinya. Konsekuensinya demikian. Paham itu? Nah, kata beliau selanjutnya, wa qala aydan. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal ibadah ismun yajma'u kamalal hubbi lillahi wa nihayatihi wa kamalal dhulli bihi lillahi wa nihayatihi. Fal hubbu al-khaliyyu ya an dhullin wa dhullul khaliyyu an hubbin. La yakunu ibadatan wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrayn. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal ibadah, baik. Ibadah itu mengumpulkan, terkumpul di dalam ibadah kepada Allah. Itu adalah kesempurnaan kecintaan seseorang kepada Dia. Wa nihayatihi, sampai betul-betul ke puncaknya. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla harus diiringi dengan rasa hub, rasa cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, sampai ke puncak cinta tersebut. Demikian juga diiringi dengan kedua adalah kamalul dzul lillah, yaitu kesempurnaan menghinakan dan menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan sampai ke puncak. Dua ini. Kamalul hub wa kamalul dzul. Kesempurnaan daripada kecintaan dan kesempurnaan daripada penghinaan diri itunya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Oleh karena itu, sujud itu merupakan bentuk kehinaan kita yang betul-betul hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka, itu ibadah. Dan itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Nah, ketika kita lihat manusia sujud kepada orang, na'udzubillah min rahmatillah. Ada? Enggak, tidak ada. Orang tarekat sufiin banyak sujud kepada gurunya. Banyak sujud kepada gurunya. Banyak. Bagaimana? Sujud kepada yang lain, sujud kepada asnam, sujud kepada kubur. Itu sudah bentuk kehinaan, dia menghinakan diri kepada makhluk. Sementara Allah minta kepada kita menghinakan diri kepada Khalik, pencipta kita. Dia Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kecintaan yang kosong. Kecintaan yang kosong daripada penghinaan dan kosong daripada rasa cinta, itu tidak dikatakan ibadah. Baru dikatakan ibadah kalau seandainya dua itu tergabung di dalam ibadah dia. Salat dia betul-betul cinta kepada salat itu dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah untuk melakukannya. Tidak, di sini ada bentuk keikhlasan pada rahmatullah. Tidak akan apa sulit dan tidak akan berat orang melakukannya. Tapi kalau tidak ada rasa cintanya, tidak ada keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla melakukannya, dia akan berat bagi dia. Berapa banyak orang kita lihat lebih cinta kepada firasnya, kepada tempat tidurnya daripada pergi ke masjid di subuh hari. Lihat kan masjid subuh lihat masjid. Berapa isinya belum banyak. Kadang 2 saf, kadang 1 saf. Kadang-kadang hanya mugharim dengan imam saja. Kadang enggak ada. Ada belakang nenek-nenek yang sudah tua, 5 orang, 4 orang. Baca rahmatullah. Dan manusia yang lainnya niam, tidur. Itu tadi. Karena keikhlasan tadi, rasa cinta kepada ibadah dari kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak ikhlas.
Nah, tidak ada dasar kecintaan penghindaannya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga punya makhluk berat dia melakukannya. Sulit dia. Ibadah punya makhluk kalau tidak ada serta itu akan baik dia. Lanjutkan. Lalu kata beliau, "Ma yajma'u kamalal amrain." Harus dia tergabung di dalam dua perkara tadi. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam Taimiyah, "Wa amma ma khuliqu lahu min mahabbatillahi wa ridha, fa huwa iradatu diniyah. Falidzalik madhkurun fi qouli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma ma khuliqu lahu, dan adapun apa-apa yang mereka diciptakan baginya untuknya min mahabbatillah wa ridha, daripada bentuk kecintaan kepada Allah dan keridhaannya, fahuwa iradatu diniyah, itu adalah bentuk keinginan Allah secara agama, secara din. Allah menginginkan kepada kita untuk beribadah kepada Dia. Berarti iradatullah diniyah, di sini Allah menginginkan, menghendaki kita hanya beribadah kepada Dia saja. Hanya mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah saja. Menyembelih kepada Dia, bernazar karena Dia. Rahmatullah, seluruh ibadah, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, istighatsah kepadanya, mengeluh kepadanya, bermunajat kepada Dia. Seluruh ibadah itu harus diikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kemudian perkataan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wa qaulullahi tabaraka wa taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, ayat yang saya bacakan tadi. Di sini kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu ba'atha fi kulli qarnin wa ta'ifatin minal umam rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu. Ayat ini mengkabarkan kepada kita Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Dia betul-betul telah mengutus kepada setiap kurun, di setiap masa dan zaman, di setiap kelompok dari kalangan umat-umat ini, telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla seorang Rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Itu dakwah para anbiya itu. Dakwah para Rasul. Ya. Wa yanhahum an ibadati ma zayyana lahum syaitan. Dan kemudian para anbiya tadi, para nabi tadi, dan para Rasul tadi melarang umatnya an ibadati ma zayyana lahum syaitan. Untuk menjauhkan, menghindarkan, melarang mereka daripada beribadah apapun yang dihiasi-hiasi oleh syaitan, wa auqa'uhum min ibadati masiwah, sehingga syaitan tadi menjerumuskan mereka untuk beribadah kepada makhluk tadi selain kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dilarang oleh para anbiya dan para rasul. Ya, dakwah tauhid. Ya, pasti dia akan menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang syirik, melarang umat daripada syirik, mewanti-wanti umat daripada syirik, mewanti-wanti umat daripada bid'ah, menjauhkan dirinya pribadi daripada syirik dan bid'ah, menjauhkan umat daripada syirik dan bid'ah. Itu dakwah salafiyah dan kewajiban para anbiya dan para rasul, kewajiban para ulama dari zaman dulu sampai hari ini. Begitu dakwah. Tak bisa dakwah rahmatullah, ya, yang tidak mengingatkan dan tidak menjauhkan dirinya dan tidak menjauhkan umat daripada syirik dan bid'ah. Itu ke dakwah itu. Paham itu? Dakwah yang tidak menjauhkan dan mengingatkan umat daripada syirik dan bid'ah itu bukan dakwah. Dia harus menjauhkan. Dia menjauhkan dirinya dan menjauhkan umatnya daripada syirik dan bid'ah tersebut. Dengan segala berbagai macam bentuknya. Harus diingatkan itu. Nah, kemudian kata beliau sini. Ya. Faminhum man hadallah wahdahu. Wahada. Dan di antara umat-umat tadi yang didatangkan oleh para rasul dan anbiya tadi. Ada mereka
yang ditunjuki oleh Allah, diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahadallah bil ibadah. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa ata'a rasulahu, dan taat mereka kepada rasul yang datang pada masa itu, dan para rasulnya mereka taati, datang Nuh mereka taati dan ikuti, dan selamat di kapal Nabi Nuh, lebih kurang 80-an penjara Allah. Tuh lihat. Yang menerima dakwah beliau selamat, yang tidak menerima hancur, hatta anaknya. Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensi dakwah para anbiya. Yang menerima dakwah Nuh alaihi salatu wassalam selamat di atas kapalnya. Yang tidak menerima hancur. Hatta anaknya, anak kandung hancur. Istrinya hancur. Nabi Lut yang menerima dakwahnya selamat, yang tak terima dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Penjara makmurlah timpakan oleh Allah Azza wa Jalla batu-batu daripada neraka. Hatta istrinya hancur. Subhanallah, demikian konsekuensi dakwah para anbiya dan para rasul ya adalah taat dia kepada rasulnya, dia selamat. Tidak taat, hancur. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, lihat. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang sudah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka ditetapkan kesesatan. Fa asyraka ma'allahi yarahu bi ibadatihi, sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah ketika beribadah kepadanya. Walam yaqbal hudallah alladhi ja'at bihi rusul. Di mana mereka tidak menerima tuntunan dan hidayah daripada Allah yang dibawa oleh para rasul. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, fa'buduni. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna min qablik. Dan tidaklah kami mengutus ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum engkau birasulin, seorang rasul, illa yuha ilaih, kecuali Allah mewahyukan kepada dia. Artinya setiap para rasul yang datang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwatul Islam as-sahihah, itu datang kepada umatnya diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para rasul itu adalah annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Bahwasanya la ilaha, la ma'buda bihaqqin illa ana, kecuali saya, kata Allah Azza wa Jalla. Maka beribadahlah kalian kepada saya. Nah, itu kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak kalian ibadah kecuali saya. Maka fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepada saya. Nah, itu dakwah para anbiya dan para rasul pada rahmatullah. Itu dakwah yang sahihah. Itulah dakwah salafiyah. Itulah dakwah Syekhul Islam Taimiyah, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dikenal dengan Wahabiyah dan sebagainya. Ya, dakwah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, seluruh para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, generasi yang terbaik, dakwahnya itu dia. Tauhid, akidah salafiyah pada rahmatullah. Tidak ada lain. Ya. Dan kemudian wa hadza tauhidul ladzi khuliqu lahu wa du'u ilaihi. Dan inilah tauhid, ibadah yang diciptakan mereka karenanya dan diseru mereka kepada dia adalah tauhidul ilahiyah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah, pengubudian kepada Allah. Tauhidul ibadah, peribadatan kepada Allah. Tauhid al-qasad wa talab, dikatakan juga tauhid al-qasad wa talab. Tauhid yang bertujuan dan diinginkan, dituntut oleh Allah Azza wa Jalla adalah tauhidul uluhiyah, bukan tauhidul rububiyah. Rahmakumullah. Wa amma tauhidul rububiyah wa tauhidul asma' was sifat wa tauhidul af'al fa huwa tauhidul ilmi wal i'tiqad wa aktsarul umam qad aqarru bihi lillah. Adapun tauhid rububiyah, tauhidur rabb, itu adalah ifradullah bi af'alihi,
mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatannya. Yang sanggup menciptakan hanya Dia, tidak ada yang lain. Yang sanggup menghidupkan, mematikan hanya Dia, tidak ada yang lain. Yang sanggup mengatur alam ini seluruhnya hanya Dia, tidak ada yang lain. Itu tauhidur Rabb, tauhidur rububiyah. Meyakini kita bahwasanya perbuatan demikian, satu-satunya yang mampu hanya Allah. Bagaimana? Dan tauhid asma wa sifat. Kita meyakini tentang nama-nama Allah yang maha sempurna, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan mulia. Dan tidak sama dengan sifat makhluk siapapun dia. Rahmatullah, makhluk memiliki sifat khusus bagi makhluk. Khalik memiliki sifat khusus bagi dia. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Baik perbuatannya, baik namanya, baik sifatnya, baik zatnya. Tidak ada yang sama. Huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Itu tauhid rububiyah asma wa sifat. Dan tauhid di rahmatullah dikatakan juga oleh para ulama adalah tauhidul ilmi wal i'tiqad. Ilmu dan berkeyakinan, ini kebanyakan umat di dunia mengakui dan meyakini itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu. Berrezeki siapa yang mampu? Bukan Allah Azza wa Jalla. Coba. Menahan musibah siapa yang mampu? Ya, Amerika direndam oleh salju. Mampu itu lagi canggihnya. Tidak mampu. Mobil aja beku. Tidak bisa jalan. Jepang itu juga. Berpada kiri-kiri bagiannya ditimbun oleh salju yang sangat tebal. Sanggup mereka untuk menghapus saat. Siapa yang sanggup itu? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menurunkan itu? Einstein. Siapa yang kemampu dia? Itu Allah punya kerja. Jemaah. Itu seorang tahu berjarak Allah. Musibah dan sebagainya itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha mampu. Tidak ada yang mampu berbuat. Cuma perlu kita luruskan adalah i'tiqad dan keyakinan kalangan umat manusia yang di hari ini sudah merupakan suatu yang jarian, suatu yang sudah mengalir di lisan mereka dan ucapkan seharian adalah bencana alam, bencana alam. Alam enggak ada bencana, berjarak alam enggak bisa berbuat. Yang berbuat Allah Azza wa Jalla. Yang kita tertipu dengan kata-kata yang akan menafikan, mengingkari af'alullah, mengingkari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kita sengaja kita meyakini bahwasanya Allah enggak ikut campur. Kita anggap kalimat-kalimat enggak ada masalah itu banyak masalah. Ya, orang menisbahkan bencana alam, bencana alam. Alam apa? Alam buatnya Allah, menjadikannya Allah. Bencana menurunkan Allah, yang menariknya Allah. Iman qada dan qadar. Untuk bila biqadari khairi wa syarrihi. Beriman kamu dengan qada dan qadarnya yang baik dan yang jelek. Oleh karena itu adalah musibah daripada Allah, bukan dari alam. Alam juga dapat musibah dia. Bagaimana? Nah, bisa kita katakan musibah adalah bencana alam. Tidak boleh berjamaah. Kalimat itu kalimat sebenarnya kalimat yang mengandung ya pelecehan kepada tauhid itu. Tanpa kita sadari. Merusak tauhid kita. Kalau menimbulkan keyakinan alam yang bisa berbuat. Sehingga menghilangkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, af'alullah sebagai hati-hati dengan kalimat itu. Jangan terlalu kita anggap enteng itu. Sudah musibah pada Allah Azza wa Jalla. Musibah Allah. Dimanapun terjadi. Atau di Aceh, tsunami, atau di mana-mana. Rahmatullah baru-baru kemarin. Cianjur. Hilang desa, sekian desa. Rahmatullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah bagi dia. Mendatangkan banjir. Di mana-mana pun bisa datang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu alam. Bagaimana? Dan juga, lalu kata beliau selanjutnya, wa amma tauhidul ilahiyah fa aktsaruhum qad jahadu. Dan adapun tauhid ilahiyah, tauhidul ibadah, itu kebanyakan umat dan manusia mengingkarinya dan menentangnya. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ilahiyah, tauhidul ilah, itu kebanyakan umat dan manusia menentangnya dan menafikannya, mengingkarinya, menolaknya. Nah,
Paham itu? Kama qala tabaraka wa ta'ala an qaumi Hudin lamma qala lahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kaum Nabi Hud. Tak kala Nabi mereka mengatakan kepada mereka, an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada yang berhak kalian ibadati selain daripada Allah. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallaha wahdahu. Jawaban kaum Nabi Hud kepada dia, ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah kamu datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah saja? Artinya, wajrahmakumullah. Yahud, kamu datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah saja. Sama perkataan Quraisy yang lainnya, wajrahmakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla merintah para umat itu beribadah, apa kata mereka pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan alihah ilahan wahida, alihah ma'budat yang banyak kami ibadatinya, yang banyak di depan kami yang kami ibadatin adalah Lata wal Uzza wal Manat wa Hubal. Ada pohon, ada batuan. Di zaman kita lebih banyak lagi, rahmatullah. Ya. Di zaman para anbiya dan para rasul enggak pernah kita melihat orang mengagungkan, mengkultuskan laut. Di zamannya ada tuh pantai Laut Selatan. Zaman Nabi SAW ada kesyirikan namanya Nyorok Kidul, enggak ada, zamannya ada. Zaman Nabi SAW Pak Rahmatullah enggak ada kita lihat orang beribadah pada ular, daerah ini ada. Zaman Nabi SAW enggak pernah kita lihat musyrikin dulu beribadah kepada kemaluannya, wanita kepada laki, laki kepada wanita, enggak ada. Zamannya ada. Lebih banyak lagi kesyirikannya. Jemaah, oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan pada mereka, Qulu la ilaha illallah, kalian ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka paham itu. Tahu mereka kalau mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya namanya berhala-berhala, batu, kuburan yang dikeramakan itu harus tinggalkan. Manusia-manusia kultuskan, habaib itu kultuskan, penjara kubur-kuburan habaib yang didatangi, tinggalkan itu. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan alihah kami yang banyak? Ini satu saja. Satu aja. Ini banyak. Wa inna hadza la syai'un ujab, kata dia. Ini adalah suatu dakwah yang aneh. Memang aneh. Karena bertentangan dengan arus mereka. Yang selama ini mereka penuh dengan kesyirikan, datang dakwah salafiyah diobati oleh dia. Oleh karena rahmatullah, dakwah salafiyah, dakwah yang pasti akan mengobati, mentasfiyah, membersihkan borok-borok dan kudis-kudis. Kalau Islam Minang punya rahmatullah, tukak-tukak itu yang ada pada diri mereka tersebut dibersihkan dengan dakwah salafiyah itu. Syirik paling rusak itu dibersihkan dengan dakwah salafiyah. Dakwah tauhid tadi. Bid'ah-bid'ah yang sudah kronis sebagai rahmatullah dibersihkan dengan dakwah salafiyah tadi. Dakwah tauhid tadi. Tahayul-tahayul, khurafat, perdukunan, maksiat-maksiat, itu dakwah salafiyah yang berbicara. Dakwah lain tidak akan ada. Tidak akan dapat kita dakwah selain daripada dakwah salafiyah yang akan mendakwakan, mengobati penyakit orang, tidak akan ada kecuali dakwah salafiyah. Rahmatullah, dakwah lain tidak akan ada dia. Dia melanggengkan aja. Bagaimana melestarikan penyakit orang. Salafiyah tidak. Diobati oleh dia. Kita juga. Lalu kata beliau selanjutnya. Ya. Waqala musyrikuna Quraisy. Waqala musyriku Quraisy. Berkata kaum musyrikin Quraisy. Ini kata tadi, saya usah baca tadi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan alihah, peribadatan-peribadatan yang banyak kami ibadati di hari ini? Ada yang menghadap gunung, ada yang menghadap goa, ada yang menghadap jin, ada yang menghadap syayatin, ada yang menghadap orang-orang soleh, ada yang menghadap para habaib, ada yang menghadap binatang. Banyak. Masa jadi satu ilah pada Allah saja? Saja rahmatullah, satu yang asing dan aneh kata beliau. Hadil ayah wahia, ayat ini itu perkataan Allah Azza wa Jalla tadi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Ya. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah
dan jauhi oleh kalian tagut, tubayyinu ma'nal ayati qablaha. Ini mempertegas kepada kita tentang makna ayat sebelumnya. Wa kadzalikal ayatu ba'daha. Demikian juga ayat-ayat setelahnya. Wa annal murada bil ibadah allati khuliqu laha hiya, bahwasanya yang dimaksud beribadah yang diciptakan mereka makhluk jin dan manusia itu untuk beribadah itu adalah al-ibadatul khalisatul lati la yalbasha syirkun bi ibadati syai'in siwallah kana tamakan, ya, kainan mangkan, yaitulah al-ibadatul khalisah, yaitu peribadatan yang betul-betul ikhlas, yang murni, ya, lam yulabbisa atau lam yalbasha, yang sama sekali tidak dicampuri dan tidak disusupi satu kesyirikan apapun bentuknya di dalam mengibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan bagaimanapun status quo dan orangnya dan makhluknya. Jadi mengikhlaskan peribadatan tadi. Fala tasihul a'mal illa bil bara'ati min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah. Maka tidak akan sah amalan-amalan seseorang kecuali dia betul-betul berlepas diri dari peribadatan kepada setiap yang diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala khalaqal thaqalain. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan dua makhluk jin dan manusia liya'buduh, untuk beribadah kepada dia. Famana'ahum man fa'al. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menahan mereka dan melarang mereka barang siapa yang melakukan. Wa minhum man asyraka faminhum man fa'al. Faminhum man fa'al. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah. Wa minhum man asyraka wa kafar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang syirik dan kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara umat yang didatangi oleh seorang rasul dan seorang nabi tadi, ada mereka-mereka yang beribadah kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsekuensi daripada dakwah para anbiya. Pro seluruhnya akan ada. Menentang seluruh juga tidak akan ada. Pasti ada yang pro, ada kontra. Bagaimana? Oh, kita berdakwah ingin orang pro seluruhnya akan ada, itu mustahil. Yang kita menghayal. Ya, yang kita menghayal, hatta jadi dai kita 1000 tahun akan kalah Nabi Nuh oleh kita. Ya, Nabi Nuh berdakwah pada rahmatullah, kalian baca surat Nuh itu. Subhanallah, apa yang tidak dilakukan oleh dia. Didatang rumah-rumah mereka, datangi. Secara sembunyi-sembunyi lakukan, secara terang-terang lakukan. Namun tidak ada yang beriman kecuali qalil, kecuali sedikit. Nah, sekarang kita berdakwah. Mau suruh orang ikut, bicara makhluk enggak. Hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita. Kita hanya bisa menjelaskan hidayatul bayan. Wa dilalah, bisa menjelaskan bagaimana penjelasan Allah dan Rasulullah-Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dalilnya, itu kita bisa kita lakukan. Tapi hidayatul taufik, memberikan taufik hidayah ke dalam hati manusia itu adalah Khaliq. Allah semata, tidak ada yang lain. Pada rahmat Allah. Itu penjelasan beliau, insyaallah nanti kita semua pertemuan datang. Tenang dulu.